Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana? Alhamdulillah pada sehat. Semoga Anda sehat semua. Dimana pagi ini saya akan memberikan materi TDTO sesuai dengan kurikulum 2013, yang mana pertemuan kali ini akan membahas tentang power tool ya, sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2017. Adapun KE dan KD-nya mengidentifikasi jenis-jenis power tool sesuai dengan fungsinya, itu ilmu pengetahuannya. Sedangkan prakteknya atau skillnya menggunakan dan merawat macam-macam power tool sesuai dengan SOP ya. Jadi Anda tolong diperhatikan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita siap. Ke slide berikutnya. Power tool ini dibagi beberapa macam. Power tool sendiri adalah peralatan tangan yang digerakkan oleh energi. Yang dimaksud energi di sini adalah energi listrik dan energi angin, ya, kompresor. Alat ini sangat membantu dan bermanfaat dalam kegunaan dalam membantu pekerjaan manusia. Dimana yang termasuk alat-alat power tool ini adalah mesin bor, mesin gerinda, dan portable impact. Nah, kita lihat mesin bor duduk ya. Mesin bor duduk ini diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang kerja dengan diameter kecil atau terbatas sampai dengan diameter 16 mm. Prinsipnya kerja mesin bor duduk adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin sehingga poros mesin itu sendiri berputar. Selanjutnya poros berputar sekaligus sebagai pemegang mata bor, dapat digerakkan naik dan turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek ya, yang dapat mengatur tekanan pemakan saat pengeboran. Nah, kita lihat videonya di sini membuka untuk memegang mata bor sendiri ya. Ini dikendorkan ya, dengan ada alatnya. Sengaja dilihat alatnya itu, bisa Anda lihat dengan diikat supaya tidak hilang atau digunakan atau dipakailah oleh teman-teman kamu. Nah, di sini kamu lihat. Nah, itu digerakkan ya. Contoh di sini adalah untuk mengerjakan atau melubangi paku. Nah, itu dinaikkan, berarti dia tidak memakan. Nah, dikendorkan lagi ya. Dikendorkannya itu berarti kan sesuai dengan yang Anda sudah pelajari ya. Menggerakkan itu adalah atau mengencangkan itu selalu ke kanan ya, dan mengendorkan adalah ke kiri. Nah, ini kamu lihat di ini dipasang lagi, cara memasangnya. Awas, nah kamu ya, sambil diputar-putar. Nah, ini harus lurus dan harus betul-betul mata bor ini dipegang oleh si pemegang bor, itu harus betul-betul masuk, jangan asal masuk sedikit gitu loh. Nah, itu nanti akan membahayakan ya, terutama kita harus dijaga ya K3-nya ya. Nah, itu
on off-nya yang merah dan hitam. Nah, itu yang on, yang hitam, yang merah itu off. Nah, itu berputar lagi, dicoba lagi ya. Nah, ini sesuai dengan Anda yang Anda lubang atau diameter berapa yang Anda inginkan. Nah, itu stop merah. Nah, jadi ini harus betul-betul ininya ya, mengukurnya. Nah, ini kendorkan lagi. Nah, kita lihat, kencangkan lagi. Posisinya harus mati kalau seandainya kamu mau mengganti mata bor atau mengaturnya lagi ya, itu kamu harus betul-betul. Nah, itu salah satu contoh penggunaan bor duduk ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kita menginjak ke mesin bor berikutnya. Yang tadi mesin bor duduk, sekarang mesin bor radial. Bisa Anda lihat gambarnya di sini, dimana prinsip kerjanya hampir sama. Cuman di sini bisa juga untuk membuat lubang yang ibaratnya bukan lubang yang ke bawah ya. Maksudnya untuk ini bisa juga dikatakan bisa dimainkan benda kerjanya. Tapi benda kerjanya ini ya, Anda jangan main puternya seenaknya gitu loh. Di mata bor atau di mesin bor radial ini harus hati-hati ya untuk memutarkan ininya nih. Benda kerjanya yang duduk dijepit di ragum, tapi dia diputarkan, dalam arti ini biasanya membuat lubangnya itu semacam kayak bukan lubang ya, buat alur gitu loh, alur yang diinginkan atau yang sesuai dengan gambar kerjanya ya. Contoh mungkin untuk membuat nut atau suatu lubang yang tidak tembus tapi dia memanjang. Nah, itu salah satu yang digunakan oleh mesin bor radial ya. Bisa yang bergeraknya ini, di sini benda kerja. Di sini ada dua pengatur ya, yang benda kerjanya bisa diatur dan posisi benda kerjanya bisa diatur, juga pengelubangannya itu juga diatur, bisa ya, itu bisa yang disebut itulah ini betul-betul mesin bor radial ini sungguh lebih bagus lagi, dalam arti bisa mengerjakan benda kerja di lebih bagus ketimbang mesin bor duduk ya. Ini mesin bor radial. Nah, itu salah satunya, itu kan berarti satu mesin bor duduk, mesin bor radial ya. Lanjut, sebelum nanti melihat ketiga jenis mesin bor ini, Bapak sedikit akan menerangkan tentang keselamatan menggunakan bor listrik ya. Semua bor ini semua digerakkan oleh tenaga listrik, yang tadi sesuai dengan fungsinya di atas. Power tool itu yang menggunakan energi listrik. Nah, ini menggunakan energi listrik. Keselamatan menggunakan bor listrik ini, satu, atau menggunakan alat pelindung diri. Maksudnya kitanya ya, sebagai manusianya harus memakai pelindung diri ya, kacamata ya, sarung tangan ya. Maksudnya sarung tangan itu jangan sarung tangannya yang terlalu besar, yang pas lah kalau ini. Helm juga jangan lupa ya. Nah, keduanya gunakan selalu mata bor yang tajam ya, untuk menjamin keselamatan pada operasi pengeboran.
Yang ketiganya, tidak diperkenakan menggunakan ukuran mata bor lebih kecil atau lebih besar dari ukuran yang diinginkan. Nah, ini kalau nomor 3 sembrono atau main bor aja ya, ini akan merusak benda kerja yang kita inginkan bisa lebih kecil dan lebih besar. Itu gunanya. Yang keempat, dilarang menekan mata bor dengan kaki. Ya, ini kaki nggak boleh ya. Kita punya tangan ya, tentu harus menggunakan tangan ya. Dan penekanannya tadi yang saya bilang, tidak boleh ibaratnya dia belum terlalu keras gitu loh ya. Jadi harus kalau bisa ya sambil diangkat terus ditekan lagi, jangan ditekan dan diangkatnya itu terlalu cepat, itu juga jangan ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Keempat, keselamatan menggunakan itu. Adapun catatannya ya, sebelum memasang mata bor, pastikan atau colokan bor tidak berhubung ya. Maksudnya stopan yang tadi yang warna merah itu harus betul-betul sudah kamu tekan ya. Dan itu juga kelihatan kalau seandainya kamu paksakan ya, itu masih muter kan kalau seandainya tidak di stop. Nah ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, kita lihat nih cara berikutnya, nanti kita lihat videonya bor tangan ya. Bor tangan kita lihat nanti cara menggunakan bor tangan ya. Prinsip kerjanya ya sama, cara menggunakannya sama, cuman nanti Anda tinggal memilah-milah mana yang harus menggunakan bor duduk, mana harus menggunakan bor tangan, mana harus menggunakan bor radial. Yang dimaksud Anda harus tahu, harus mengetahui jenis-jenisnya ya, jenis-jenis mesin bor ini. Nah, di video bisa Anda lihat, siapkan mata bor anak, kunci, dan mata bor. Nah, kamu lihat, kendorkan bagian depan bor dengan alatnya ya. Alatnya yaitu kamu lihat tuh ya. Nah, ini bisa, lubangnya itu bisa ibaratnya mengecil dan membesar, karena di situ ini sama dengan prinsipnya ya, prinsip menggunakan atau memegang mata bor meja, bor radial, dan bor tangan. Nah, kamu perhatikan di sini sangat penting ya. Nah, ini untuk mengencangkan, tentu Anda lihat mata bornya. Jangan juga terlalu hanya nempel gitu toh. Itu nempel, nah itu kamu lihat tuh, pegang sempat keras. Nah, lihat ya. Nah, itu pengencangannya dan pengendorkannya disimpan ya di situ, dekat bawahnya gagang, di dekat kabel listriknya ya, kabel listriknya. Nah, Anda bisa perhatikan ya. Untuk mengedorkan atau untuk mengganti mata bor seperti terlihat oleh Anda. Nah, tuh ya, itu sesuai dengan diameternya. Nah, Anda bisa lihat juga, ini bisa digunakan dalam arti dua fungsi ya. Dua fungsi itu bisa menggunakan untuk digunakan dengan mata bor, dan juga bisa digunakan untuk gerinda. Sebenarnya gerinda di sini nanti kita akan bahas di bawah, tapi di sini bisa gerinda itu digunakan, mata gerinda itu bisa digunakan di bor tangan ya.
Yang fungsinya di sini biasanya di otomotif itu untuk meratakan dasar yang kasar, ya. Itu kita lanjut. Anda sudah Bapak terangkan ketiga jenis menggunakan bor, ya. Nah, sekarang Anda harus perhatikan pemakaian mesin bor sesuai dengan jenisnya. Tahukah Anda beragam jenis mesin bor sesuai dengan peruntukannya, ya. Tidak hanya mesin bor tangan saja yang Anda di pasaran, tetapi banyak kan macamnya. Nah, itu ya yang harus diperhatikan. Karena harus kita pemakaian itu mesin bor itu harus sesuai dengan spesifikasinya. Yang diinginkan tahapan kerja apa yang harus digunakan dan menggunakan mesin bor mana, kan gitu. Itu harus Anda perhatikan, ya. Nanti kalau Anda jadi seorang mekanik, ya. Karena apa yang akan terjadi apabila Anda lakukan itu, ya semua Anda bagus, ya berarti hasilnya bagus kan, insya Allah seperti itu. Nah, adapun perawatan mesin bor, ya, ya tentu ya perlu diperhatikan dalam memberikan perawatan itu terhadap mesin bor. Satu, dibersihkan setelah Anda gunakan, ya. Nah, setelah Anda gunakan, contohnya mungkin di mesin bor duduk itu biasanya di pemegang benda kerjanya itu di bawah banyak bram-bram, ya, yang berserakan itu ke lantai dan ke yang lainnya, itu sangat mengganggu dan nanti kita sendiri yang akan terkena. Itu harus dibersihkan, bisa dengan kuas atau dengan majun, ya. Tentu harus juga safety juga tangan kitanya menggunakan sarung tangan. Kedua, menyimpan yang benar. Untuk menyimpan, ya setelah Anda lakukan praktek, ya tentu sudah diopkan tadi mesinnya, ya kamu harus cabutlah stok kontak yang atau kabel yang ada pada mesin bor tadi, ya, baik yang bor tangan, bor radial, dan bor duduk. Yang ketiga, ya tentu kalau biasanya mesin bor duduk atau mesin bor radial itu kan tidak diangkat-angkat, ya tentu sudah diposisikan di tempat yang aman dalam arti di sini tidak kehujanan, ya kan, di tempat yang kering, ya. Nah, ini biasanya, dan suhunya juga bagus, ya, tidak terlalu lembab, ya, ketinggiannya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pemakaian mesin bor sesuai jenisnya tadi sudah disinggung di atas, ya, itu sama sebenarnya, ya, itu perawatannya, ya. Kita lanjut ke nomor 2, sebagai macam-macam dari power pin yang sering digunakan di otomotif adalah impact rate, ya, atau yang berfungsi adalah sebuah alat untuk mengencangkan atau melonggarkan baut mur dengan kecepatan tinggi atau rendah. Yang dimaksud tinggi ini, ya contoh kita akan mengencangkan ban, ya ban mobil, ya tentu jangan kita tekan, karena di sini prinsip kerjanya impact ini, tombol yang kita ini akan kita tekan sekencang-kencangnya, itu akan berbahaya juga kan. Karena apa? Kalau nanti contoh kita pasang baut rodanya sudah terlalu kencang, nah ini Anda masih terputar, itu juga sangat berbahaya, ya, bisa patah mur bautnya atau shocknya yang ada pada mesin impact ini akan terpental, dan tangan kita pun
ya. Posisinya kalau seandainya bannya sudah didongkrak atau ya didongkrak, itu muter terus, kita akan berbahaya. Itu K3-nya yang harus dijaga ya. K3 itu apa ya? K3 itu dasarnya sebenarnya yang Anda harus perhatikan di sini, K3-nya ya, sebagai objeknya, manusianya yang harus diperhatikan adalah nomor satunya kita dalam mengerjakan sesuatu. K3 itu harus betul-betul kita jaga, manusianya harus selamat ya. K3 itu kan keselamatan, kesehatan kerja, waktu bekerja itu harus ya, dijaga. Itu nomor satu, manusianya, kitanya. Kedua adalah bahannya ya. Bahannya ya kita harus jaga, jangan sampai rusak bahannya. Ketiga ya alatnya juga jangan sampai rusak ya. Keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan tentu ada teman Anda yang bekerja atau teman Anda yang sedang praktek. Jangan sampai terjadi kecelakaan gara-gara kita menggunakan impact yang tidak benar. Nah, itu yang dimaksud 4 faktor K3 ya. Paling dasar maksudnya 4 K3 itu ada 4 faktor yang kita harus selalu kita perhatikan di dalam pekerjaan seorang mekanik. Nah, Anda perhatikan slide berikutnya. Di sini sebelum Anda melihat atau sebelum menggunakan impact, ada yang harus kamu perhatikan tadi yang saya bilang K3. Sebelum mengoperasikan impact, ya tetap sama dengan yang lain menggunakan APD, alat pelindung diri ya, APD itu yang diperlukan. Di antaranya kacamata, sarung tangan, standar ya, helm juga ya, itu harus itu. Kalau Anda seandainya ini takut juga ya, biasanya kuping pun ya itu untuk supaya tidak kebisingan ya, itu kuping juga ada alatnya. Bukan kondisi impact itu dalam keadaan baik ya. Pilih kunci shock, dalam arti kunci shock itu sesuai dengan apa yang kita kencangkan, tuh harus betul-betul ya, sesuai dengan ukurannya. Jangan bautnya terlalu besar ya, lebih besar lagi gitu kan bautnya atau murnya, itu juga karena itu akan terputar ya. Jangan menggunakan kunci shock yang sudah rusak. Nah, itu kan Anda sudah harus paham karena yang materi pertama adalah hand tool ya. Hand toolnya harus betul-betul. Kita lihat kondisi kedudukan tombol ya, juga harus betul-betul ready, dalam arti bisa digunakan. Bisa digunakan tuh, ditekan itu akan berputar lebih kencang. Kita agak tidak tekan, maksudnya agak ini, nah itu akan lebih kendor. Nah, terus juga pemegang tegak lurus impactnya harus kedudukan mur bautnya akan berputar tuh harus betul-betul tidak rusak. Jika menggunakan impact cukup besar, maka posisi tubuh harus stabil, pegangan harus kuat. Nah, posisi badan itu juga harus diatur ya. Jangan kamu miring badan kamu menggunakannya ini, wah saya mau miring begini, jangan. Nah, ini karena kan tadi kita udah ada aturannya, harus bekerja sesuai dengan K3 dan sesuai dengan SOP ya, SOP standar operasional. Jangan mengoperasikan peralatan tanpa pembebanan. Nah, itu juga jangan pembebanan itu ditekan begini, wah, atau asal aja tek, asal nempel. Nah, itu akan mengalami bendanya atau impactnya itu akan cepat ya. Memiliki saat dioperasikannya harus betul-betul, jangan ini ya, jangan ada kekeliruan. Pastikan bidang atau media yang dikerjakan terpasang kuat sehingga tidak akan bergerak ya. Contohnya kamu masang roda, seandainya miring kamu paksakan, nah ini akan berbahaya ya, berbahaya. Terus apalagi Anda pindah lagi ke baut roda yang lainnya, nah ini juga akan mempengaruhi kemiringan roda ya. Jadi baut roda itu harus betul-betul sama kekencangannya ya. Itu biasanya ya ada
lebih bagus lagi di ini kan, kekencangannya pakai momen ya, ada ukurannya. Terus pastikan putaran impact itu sesuai dengan cara penggunaannya. Penggunaannya itu ya, Anda seandainya memasang ya sesuai dengan pemasangannya, sesuai dengan ibaratnya Anda melepas ya sama juga kan gitu loh, melepas juga gitu loh, harus tentu putarannya beda ya, mengencangkan dan memutarkan impact itu. Nah, Anda bisa perhatikan ya nanti di videonya. Ya, lanjut ya, bisa Anda perhatikan di videonya. Di sini di impact pun yang saya bilang tadi ya, sesuai dengan pengertian awal ya, dari energi listrik dan energi angin. Nah, ini impact termasuk dengan angin ya, kompresor. Anda bisa melihat di sini cara menggunakannya. Di impact sendiri pun ada ukuran kekencangan baut ya, bisa Anda lihat. Tuh ya. Terus juga di sini Anda bisa melihat jenis impact yang lainnya ya. Jenis impact maksudnya impactnya itu sendiri, bisa melihat kategorinya, maksudnya alatnya gitu ya. Kalau impact yang di atas ini, yang pertama itu biasanya beban impactnya sendiri itu, benda impactnya itu, alatnya itu agak berat ya. Nah, ini yang bawah ini yang sedang Anda bisa lihat juga, yang di kedua ini ya, ini tuh stok hidupinnya atau ini tentunya juga ini agak ringan ya, tapi prinsip kerjanya sama dan digerakkan oleh kompresor. Kompresornya tadi yang awal tuh kamu bisa lihat ya, ada ukurannya. Biasanya kalau di bengkel-bengkel besar ya, kompresornya besar ya, dia di atas itu tidak terlihat kan ya oleh Anda. Biasanya sudah ada tuh pipa-pipa yang untuk mengalirkan anginnya ya, udah ada insulasinya, diukur tuh udah, biasanya sudah ada itu kalau di bengkel besar dan yang standar ya. Nah, itu harus Anda pahami ya. Anda bisa lihat videonya tuh, yang jenis kedua, dalam arti bisa ya, Anda tinggal sama dengan rek yang Anda sudah pelajari ya, bisa mengendorkan tuh posisinya, diputar di ininya, terus bisa mengencangkan. Nah, itu sudah ada aturannya ya. Tuh, Anda harus betul-betul diperhatikan.
Ya, Anda perhatikan yang ketiga, yaitu portable or gerinda. Gerinda, Anda juga telah melihat tadi di atas yang sama fungsinya untuk meratakan benda kerja gerinda ini. Kalau tadi dengan mesin bor bisa, cuman kan kecil skupnya ya, mata gerindanya. Kalau di sini gerinda tangan. Ya, gerinda tangan ini juga sama dengan tadi ibaratnya mesin bor, cuman Anda bisa melihat ya, ketiga jenis power tool ini gerinda ya, gerinda. Nah, gerinda tangan Anda bisa melihat di sini. Di sini adalah bodi yang menahan motor ya. Itu bodinya. Nah, kamu lihat bodinya. Nah, ini setnya yang dipegang, set handle-nya yang dipegang oleh tangan kiri. Nih, cornya ini adalah apa? Kabel ini. Nah, ini kabelnya. Nah, ini untuk menahan, biasanya untuk spindle lock. Ini untuk menahan waktu memasang gerinda ya, untuk memasang mata gerinda ini. Nah, ini kamu perhatikan. Ya, itu juga kamu harus bisa melihat kekasaran yang akan kamu kerjakan. Nah, karena kan mata gerinda itu bisa ada yang halus dan kasar, sama dengan hamplas ada yang halus dan ada yang kasar ya. Tuh, kita lanjut. Nah, ini juga harus kamu perhatikan. Kenapa di sini ditekankan hampir setiap alat ada keselamatan menggunakan gerinda ya, gerinda tangan. Nah, Anda bisa baca ya kan, itu harus periksa gerindanya juga sama dengan yang lain menggunakan APD ya kan. Nah, sarung tangan, kacamata ya, itu harus safety. Colokan dari stop kontak ketika akan mengganti batu gerinda itu harus sama dengan mata bor tadi, dengan mesin bor tadi ya, di atas dilepas kalau Anda mau mengganti posisi mata gerinda. Nah, sebelum digunakan ya pastikan penutup batu gerinda itu terikat ya dengan baik dan tidak ada bagian yang longgar. Nah, itu kan yang sama dengan mata bor tadi ya, kalau Anda kurang kencang ya itu akan terpental dan akan membahayakan benda kerja, manusianya, dan faktor lingkungannya, teman kamu atau sekelilingnya yang bekerja di situ. Pastikan batu gerinda dalam kondisi yang baik ya, dalam arti tidak rusak, pecah atau apa. Jangan dipaksakan. Kalau ini ya jangan menggunakan gerinda kalau udah sedikit retak, apalagi retak hanya selip aja ya nggak boleh. Pastikan bautnya terpasang kuat. Sudah, jangan menggunakan mesin gerinda dengan kondisi batu gerinda yang sudah berukuran kecil. Nah, tentu sudah kecil itu ya akan membahayakan benda kerja yang kita kerjakan juga kurang efektif ya, akan hasilnya kurang bagus. Nah, coba gerinda itu terlebih dahulu. Sebelum ini ya coba dulu dengan tekanan yang ini, muternya gimana ya, jangan langsung saat dicoba mau kamu dengan putaran yang tinggi ya, tekanannya yang keras. Nah, itu juga, nah itu kalau gerinda tangan ya. Nah, itu karena kan itu bisa diatur oleh itu ya. Nah, sesuai dengan penekanan di sini, jenis mata gerindanya ya hindari penekanan terlalu kuat, sama dengan benda-benda yang lain tadi, maksudnya alat-alat yang lain. Mata bor juga kalau kamu terlalu tekan dengan menggunakan ini ya jadi harus benar sesuai dengan ini. Pastikan posisi batu gerinda, permukaan material atau benda kerja yang gerinda yang harus tepat. Nah, itu kalau tidak tepat ya bukan dikerjakan kan, hanya candaan aja, itu juga nggak boleh. Pastikan area gerinda bebas dari bahan-bahan mudah terbakar. Karena apa di sini ya, tentu di bengkel itu sudah diatur tempat posisinya, safety-nya, jangan
menggerinda dekat bensin gitu yang mudah terbakar, itu juga nggak boleh ya. Nah itu juga harus tahu. Berikan tahu pekerja ya sekitar Anda agar tidak berada terlalu dekat ya. Ya biasanya di bengkel tuh posisi gerinda itu jauh ya dengan benda-benda atau alat yang lainnya. Nah itu ya, jadi bisa dilihat nih gambarnya tadi gerinda ya. Itu kita lanjut menggunakan portable gerinda. Hal-hal yang harus diperhatikan ya, gerinda disk diputar pada kecepatan yang berkisar antara 5000 rpm hingga 12000. Nah itu kan Anda bisa bayangkan 5000 rpm, wah, naik motor itu atau naik mobil itu Anda udah kayak apa kan. Nah itu jadi harus hati-hati. Semakin kecil gerinda maka semakin tinggi putarannya, maksudnya mesin gerinda lebih ini ya lebih tinggi lagi ya. Nah itu kamu besar ya tentu akan mempengaruhi rpm-nya. Menggunakan ini pastikan gerinda itu tadi sama pada sudut 150 ya, benda yang digerinda 150 itu sudutnya sudut kemiringan ya biasanya. 2. Pastikan benda yang digerinda berada pada ketinggian pinggang saat proses penggerindaan. Nah ini Anda harus ya posisi sepinggang lah, jangan menggerinda itu Anda tidak kamunya di bawah yang digerinda di atas. Nah itu juga tidak baik ya. Nomor 4 ya, setelah selesai menggerinda lepaskan powernya, yaitu sama dengan yang lain ya. Nah itu kamu alat-alatnya hampir sama karena harus sesuai dengan SOP dan K3-nya ya. Bisa diperhatikan nanti Anda cara videonya, cara memasang batu gerinda ya atau alat yang lainnya kamu perhatikan. Oke, setelah itu Anda perhatikan ya, prinsip kerjanya ya sama. Kita lanjut ke gerinda yang duduk. Gerinda duduk ini ya sama ya posisinya. Tinggal Anda memposisikan ya, di sini kan ada kiri kanan yaitu satu as biasa. On off-nya ini di tengah ya, yang merah. Biasanya kalau di on kan nyala, kalau di off kan mati. Nah itu kode yang ada di mesin gerinda itu. Nah ini Anda telah melihat gerinda tangan dan gerinda duduk. Nah, adapun ada pertanyaan, kalau seandainya ada pertanyaan nanti ya Anda bisa ke saya di Japri dan di WA kelas ya. Dalam PTJD ini dia tentu Anda juga harus betul-betul diperhatikan. Nah mungkin sekian dulu dari Bapak untuk tugas ya. Untuk TKR 1 dan TKR 2 kan tuh ada classroomnya ya, jadi Anda nanti ada tugasnya ya, tugas yang harus dikerjakan ya, nanti akan Bapak berikan tugas. Oke, sekian dulu.
Apabila ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan, mungkin ya sedikit kurang ya, mohon yang namanya semua, walaupun kamu, saya, dan yang lainnya pun tetap ya salah, dan ya sedikit mungkin ada kata-kata saya yang kurang, ya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.